Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah tua, saya perlu catatan. Catatan. Masang kipas aja nggak kebaca ya. Kita bantuin. Terus kecil lagi tulisannya. Gue curiga nih, minjem kacamatanya gelek kayaknya nih. Sebenarnya kilas balik itu cuma nunggu waktu aja. Udah bicara, udah ketemu, udah cun lagi, udah bisa nyambung lagi gitu kan. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara reuni 25 tahun SMP 74 ini. Terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak Juhana ya, tapi nggak hadir beliau ya, selaku Kepala Sekolah SMP 74 serta guru-guru dan pengurus. Yang pertama-tama juga berterima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang pernah mendidik dan mengajar kita. Saya selaku teman-teman, wakil dari teman-teman ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sangat saya nggak bisa berkata-kata ya Pak ya. Seingat saya dulu tahun 88 kita masuk pertama kali itu bangga Pak sebagai murid dari SMP 74. Malah kalau di 74 itu saya dan teman-teman sini pinginnya nunggu hari Jumat Pak. Kenapa pengen nunggu hari Jumat? Mungkin ada yang tahu? Ya, karena pakai batik 74 hijau itu kuning ya? Angkatan hijau kuning. Angkatan 91. Hijau kuning. Kita lihat aja ntar fotonya. Tuh, lihat. Warnanya apa? Kuning ke hijau-hijauan kan? Jadi kalau kita pakai batik itu, kalau yang laki-laki tuh ngerasa ganteng. Karena dilihatin, wah ini anak 74 nih. Minimal kurang lebih agak pinter lah. Pinter sedang-sedang. Nah tuh lihat. Itu ada Avan. Ini orangnya pakai topi, saudara saya. Saya kalau belanja harus saudara aja tanpa saudara. Nah, batik 74 itu sebenarnya identitas dari 74. Karena nggak semua dari SMP di Jakarta Timur ini pakai batik itu. Jadi pengennya nunggu hari Jumat aja. Kalau perlu tiap hari Jumat. Saya ngeliat sini banyak teman-teman yang udah agak berubah. Jadi saya minta kita datang ke sini untuk leveling ya. Biar sama-sama lagi kita bisa saling bertukar cerita, saling menanyakan kabar. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya dong. Terima kasih, Ape. Yang nggak tepuk tangan saya suruh cerita ke depan. Ya. Yang nggak tepuk tangan saya suruh cerita ke depan. Tepuk tangan yang ikhlas. Wih, boleh nggak sebelum mulai acara selanjutnya lagi? Boleh. Mohon yuk kepada teman-teman yang masih di belakang. Kita kumpul semua sama-sama di sini, bangkunya masih banyak yang kosong. Oke. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini, selain kita juga reunian, kita akan membagikan penghargaan dengan beberapa kategori tentunya. Ya. Kategori ini pertama untuk admin terbaik yang ngumpulin kita bisa seperti sekarang ini. Yang nggak ada capek-capeknya nelponin segala macam supaya kita ngumpul. Made Astiti Santi. Made. Admin awal. Dan yang nggak kalah. Ini jauh-jauh loh. Meskipun ini jauh ya. Jauh loh datangnya. Tapi dia juga aktif loh. Kemarin lebaran pulang ke sini, balik lagi, balik ke sini lagi. Eli Petriati. Wow, Eli, silakan. Eli ini tinggalnya di Malaysia. Waktu kemarin datang, udah balik lagi ke KL, balik lagi ke
sini demi acara ini. Jadi kalau ada teman-teman yang rumahnya di sekitar Rawamangun atau sekitar nggak datang, sayang banget. Nah, langsung kita kasih tahu pemenangnya. Enggak, gini, pemenangnya ya, langsung ya. Coba bacain Vi, siapa pemenangnya? Baik, teman-teman, ada pilihan siapa yang terbaik di antara ini? Yang ngasih penyerahannya, kalau tadi udah ketua yang maju, sekarang enak wakilnya nih. Nah. Voting mana voting? Ruli Tobing. Sang idola Ruli. para wanita. Mana ya? Ruli, Ruli Ruli. Tobing. Pemenangnya adalah Arni, salah ya? Arnir Delta. Arnir Delta. Wow. Oke, pemenangnya Fenomenal adalah banget kayaknya. Made Astidi Santi. Yeay. Hadiahnya ini. Tuh, pemenang. Selamat ya, Mak. Yang lain boleh silakan duduk. Oke. Gimana bisa ngumpulin anak-anak gimana semangat? Sejarahnya awal mulanya gimana sih bisa sampai grup WA ini kebentuk? Sebenarnya awalnya kan dulu Yahoo Group ya, sebenarnya admin Yahoo Group dulu si Bapak Ketua Erwin, kemudian di BBM itu kalau nggak salah Ferry Subrata, sebenarnya dia dedekotnya 74, kemudian terus kita pindah ke WA, ditarik, jadi Ferry sama saya juga ikut pokoknya masukin anak-anak tarik-tarikin, walaupun ada yang keluar lagi tarikin lagi. Dan kebetulan memang kita sering banget kan ya untuk kopdar. Terus saya iseng-iseng bikin buletin kopdar per bulan. Udah 2 bulan ini nggak tayang nih, maaf ya. Agak-agak sibuk, Jadi dari situ soalnya kayaknya silaturahmi keakraban kita kok makin erat dalam kita ketemu itu aja. Senang aja sekarang bisa ngumpul. Terima kasih yang sudah bisa hadir ke sini. Senang sekali semuanya, biar kekeluargaan kita masih terus terjaga ya teman-teman semua ya. Amin, ya amin. Hidup Rusuhers. Ya, amin, hidup Rusuhers. Oke. Baik, supaya lebih berkesan acara kali ini, kita juga ada acara talk show untuk di acara ini ya, Wing ya. Di situ nanti dipandu oleh Kresna dulu sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS. Ya. Silakan dipersilakan Kresna. Silakan. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir menjalin silaturahmi setelah 25 tahun. Perkenalkan diri, nama saya Kresna. Saya hanya akan membuat sedikit, bukan talk show lah ya. Kita akan coba review seperti apa sih dulu kita masuk tahun 88 sampai kemudian 20 lulus tahun 91 dan kemudian kita bisa berada di sini setelah 25 tahun. Sebagai gambaran, untuk kita semua hadir di sini, kita semua melewati sebuah proses, baik itu yang menyenangkan, menyedihkan, bikin khawatir atau lebih. Jadi kita semua harus bersyukur atas kehadiran kita hari ini. Yang ingat itu mulai belajar bulan 8 karena semuanya baris ya, latihan baris itu upacara, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada lomba semuanya kabur dari sekolah. Semuanya kabur dari Kabur sekolah. dari sekolah. Kemana Pak kaburnya Pak? Yang Main biliar? paling unik kaburnya itu lewat tong sampah yang di belakang situ. Siapa yang keluar kabur dari 74? Ya. Oh, lo lewat mana Terus lo? kedua lewat pohon mangga yang di sini masih ada pohon mangga. di sini. Ayo, siapa yang kabur dari pohon mangga nih? Siapa yang kabur lewat tong sampah ngaku dulu coba, masih ingat nggak? Oh sama Bejan. Nah, bejah lo Wah, aja. ini nih. Lo nggak bisa aja. Udah maju lo. Maju lo. Iya. Kabur dari tong sampah. Waduh, mantep banget Pak. Karena di depan dijaga. Di depan dijaga, mereka pura-pura ke samping. Tong sampahnya kan agak setengah beton gitu kan, Iya. ada lubangnya, mereka nyeplos dari situ. Wah, lo fenomenal ya. Ya, pokoknya ada yang lihat sini.
Dan kabur yang paling unik, tasnya dulu dilempar. Iya. Jadi ada tim apa namanya? Tim pungut. Tim ininya, kerjasama yang baik. Tim ya Pak, kerjasama. Tasnya dilempar, dari situ orangnya ke sana. Nah kan? Alibinya bagus dong Pak ya? Alibinya bagus. Alibinya bagus. Nah, itu yang ingat. Pak, ada beberapa anak yang penakut. Ketika jalan di situ 5 orang tiba-tiba lari ke sini pulang. Kenapa kamu pulang? Laki-laki tuh. Serem Pak, ada anak seremin SMP lain katanya. Kenapa? Mukanya serem. Dia berapa orang? 2 orang. Goblok loh saya bilang. Serbu sana saya bilang. 2 orang, dia 5 orang kabur ke sini. Tetapi yang 2 orang itu katanya bawa rantai sama apa tuh yang itunya gir. Dipegang-pegang, jadi dia takut katanya. Kata dia begitu. Saya suruh pergi, anaknya tetap tidak mau pergi, nongkrong di sini. Yang ketiga, yang pacaran. Yang pacaran Pak? Yang pacaran. Itu Nakal. saya nggak kenal orangnya. Kenapa Pak? Cuma pokoknya kalau Bel pulang terakhir itu pasti ada apa-apanya. Wah. Jadi kalau nggak punya pacar, Bel hilang, sus gitu ya. Tapi Hilang. Tapi kalau Bel tidak mau pulang, alasannya kamar mandi lah, alasannya itulah. Berarti itu lagi nunggu. oh gitu. Nunggu. Kalau Erwin kamar mandi mana Pak? Enggak. Kamar mandi kan cuma 1 di sini dulu. Loh enggak Pak, di sebelah itu ada Pak. Oh di sini dulu semua. Iya. Nggak tahu kalau ibu-ibu yang lain, kalau anak-anak nyontek gimana. Tapi pokoknya ketika nyontek, Ya. Zaman dulu sama sekarang sama. Oh zaman dulu sama Pak ya? Kalau anak-anak mau nyontek itu ketahuan. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Caranya adalah itu 10 menit pertama ulangan itu belum ada Jawaban. kegiatan gerilya, belum ada. Tapi setelah masuk menit ke-15 gerilya mulai main. Dan caranya gampang. Kalau saya pakai itu sama juga sama kamu. Itu kalau jalan di depan gitu. Saya jalan di depan ruang guru. Siapa anak yang melihat saya terus-terusan, itu berarti dia lagi mau nyontek gitu. Jadi kalau saya lagi jalan, diperhatiin tuh gurunya ke sana, jalan ke sini, digituin. Itu anak pasti udah nggak bisa jawab itu. 5 menit 15. Itu udah siap-siap untuk melakukan kegiatan gerilya itu. Oke, kalau gitu kita ganti ke Pak Baharudin. Itu elektronnya. Eko Golput. Eko, ini elektronnya rajin sama biasanya Leonardi. Leonardi masih ada nggak? Ada nggak? Ada, tapi nggak datang Pak. Waduh. Sedang berusaha datang Pak. Itu. Rumahnya di Bekasi sekarang. Hah? Pulungan timahnya diambil sama dia. Terus ini Hamzah, dia pintar nyanyi kan dok. Berpisah dulu nyanyi barat terus. Iya. Kalau di panggung itu aja yang paling ingat bapak. Kalau yang lain mungkin udah lupa kelemahan. Yang lain baik-baik semua. Ya. Hah? Wah, togap ini, mari togap. Gap sini Gap. Wah, Sini bentar. Togap ini. Ayo Gap. Ini sampai bapak berat. Nggak mungkin Pak Baharudin lupa sama Togap. Ini sekaman dulu togap di sini. Wah, ini udah besar ini. Nggak mungkin lupa. Kirain tidak ada togap. Gue kelas 2 pernah digampar sama Pak Baharudin. Wah, gile. Digampar. Wah, Makanya ingat, fenomenal itu bos. orangnya ganteng sekarang di togap ini. Ya. Jadi zaman jahiliyah dulu banyak tuh. Saya ingat pernah ditempeleng sama bus Pautar. Gara-gara apa tuh? Saya pernah dijemur sama Pak Tobing. Saya pernah disambit sama Bu almarhum Bu Wit ya. Bu Ipati. Dengan penghapus. Saya pernah disabet sama penggaris ya, sama barang bejah juga begitu sama Pak almarhum Pak Malau. Ini banyak kasusnya nih, Piser. Lumayan kenyang. Ini kayak kita bikin prestasi bos-bos. Belum tentu kalau nggak disabetin, dijemur, digamparin bisa jadi kayak sekarang. Tidak seperti sekarang. Sebenarnya sih versi saya itu tidak nakal. Cuma setelah orang-orang melihat ternyata itu berbeda dengan mereka, disebutlah saya anak nakal Pak Abram. Ternyata kenakalan saya itu
titik awal untuk menjadi seorang pendidik, Pak. Salut. Tepuk tangannya dong. Dulu saya sama Beja itu suka dari 3D, lompat, kabur. Nah di SMA 31 kan gerbangnya tinggi, Pak. Saya udah tahu triknya, Pak. Wah, no. Jadi Pengalaman pribadi ya. training di SMP 74 itu Training. diaplikasikan ketika saya ngajar di SMA 31 sekarang, Pak. Jadi lu merasa 74 sebagai training ya? Training. Cuman beda. Kalau dulu kita nakalnya nakal beda. Kalau sekarang Oke. nakal memang nakal remaja. Kalau sekarang itu sudah canggih, Pak Bram. Nyontek udah tidak nyontek pakai kebetan. Sekarang dia nyontek pakai hologram. Dia sudah pakai yang bank itu tanda tangan, ditempel ke tangan. Kalau dulu saya mau nyontek ngeliat Pak Bram ketahuan kan. Kalau sekarang anaknya skut, diem aja. Teacher, lihat itu foto Siapa kau. lo? Itu foto kau. Itu foto kau kan? Lihat itu. Ada orang Yang sebelah mana tuh? Yang sebelah kiri kan? Kekerasan sih di mana aja nggak boleh. Ya, Oke. mau itu terhadap anak atau terhadap orang lain, memang secara hukum nggak boleh. Ini saya ada kebetannya sih sebenarnya. Oke. Iya dong Pak. Ini contekannya bagus kan? Oke. Yang namanya kekerasan itu ada pidananya. Ya kalau kita sama-sama orang dewasa itu memang langsung otomatis masuk pidana. Mau gampar ataupun mukul atau apapun. Tapi kalau untuk anak memang ada undang-undang khusus untuk melindungi anak di bawah umur. Nah, anak-anak yang di bawah umur tuh yang dibilang di bawah umur adalah yang belum dewasa, belum 18 tahun atau belum menikah. Kalau dulu Kresna udah menikah pas SMP, jadi kalau digampar sebenarnya langsung pidana kalau gitu. Kata Pak Bram pernah bilang, Kres lu jangan jadi jagoan kalau lu belum bisa ngaceng. Itu bahasa Pak Bram. Jadi bedanya Gue baru dulu. bisa jadi jagoan kalau bisa ngaceng. Kata Pak Bram gitu. Dan gue ingat itu. Gue jadi jagoan boleh kalau gue udah bisa ngaceng. Dan itu gue lakukan sekarang. Sebenarnya kekerasan itu bedanya zaman kita dulu sama sekarang. Kalau kekerasannya sendiri nggak ada bedanya. Bedanya dulu kita belum ada internet, jadi kita nggak tahu kalau ada terjadi kekerasan. Sekarang orang nyubit murid di Makassar, satu Indonesia bisa tahu. Tapi nggak fair Bedanya loh. itu. Tapi nggak fair loh. Nyubit loh Pak. Saya sendiri saya bilang sama anak saya, kalau kamu salah, kamu harus ngaku salah kan gitu Pak ya. Nggak bisa gitu juga Dik. Benar, memang nggak bisa gitu juga. Tapi yang jadi masalahnya adalah apakah orang atau anak atau orang tua yang anaknya dicubit, mereka berhak untuk melaporkan itu sebagai kekerasan? Secara hukum jawabannya iya. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru, saya tahu paham bahwa seperti yang kata Pak Tobing tadi, tujuannya adalah karena kita sayang. Nah, itu saya 100% percaya. Cuman kalau misalnya itu bisa dicari cara yang lain, mungkin kendalanya cuma satu, karena sekarang orang bisa tahu. Itu aja. Banyak metode lain, saya bukan pakar untuk pendidikannya sendiri, tapi ada cara lain yang mungkin lebih efektif dari menggunakan fisik. Banyak caranya. Mungkin cara disetrap kayak Pak Tobing tadi, 10 cm di papan tulis lebih efektif. Atau ada cara yang lain. Yang gampang contohnya gini, orang Asia itu paling takut sama yang namanya denda dibanding sama penjara. Waktu undang-undang kita mesti pakai safety belt, ya kan? Orang-orang ada sanksi tilang apa segala macam, orang nggak ada yang peduli, nggak ada yang pakai seat belt. Tapi dibilang waktu dikeluarin bahwa kalau nggak pakai seat belt dendanya 1 juta, satu Jakarta semua pakai seat belt. Kira-kira gitulah. Jadi kadang-kadang pola hukuman itu berbeda-beda untuk tiap orang atau tiap perbuatan. Misalnya lu megang bahu siswi ya, perempuan. Kalau siswinya mungkin lagi bete sama lu atau apa, terus mereka komplain dengan jalur yang benar ya, entah itu laporin kepala sekolah atau kemana, ya bisa. Tapi yang bahaya sekarang, dia bisa aja posting di Facebook kan, atau di mana, ya itu bahaya. Jadi nggak cuma di sekolah ya, tapi di kantor, di tempat kerja juga itu ada aturannya. Memang di Indonesia nggak detail diatur soal harassment. Banyak pelatihan soal harassment. Itu berlaku dua arah, cewek ke perempuan, laki-laki ke perempuan dan sebaliknya. Harassment itu sebenarnya bukan soal gender,
tapi soal kekuasaan. Jadi yang bisa dibilang harassment itu kalau posisi kita lebih tinggi dari orang lain. Mau itu atasannya perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan. Itu baru bisa dibilang harassment. Oke. Jadi kalau ada siswi megang lu, itu gak harassment mungkin. Kemungkinan besar gak. Tapi kalau lu yang megang karena lu guru, ya itu bisa. Teman-teman semua. Tapi Pak Guru, Pak Bram dan Pak Barudin masih duduk Pak, silakan. Kita lanjutkan untuk penghargaan berikutnya, yaitu penghargaan untuk model meme reuni Perak terbaik. Ini contoh meme pantang pulang sebelum tumbang di reuni 25 tahun 23 Juli. Ini itu ada wakil, Johnnya Boting. wakil ke depan. Itu gayanya melongo gitu, keren bener. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya adalah Sophie Susanti. Asik kado ya. Ya. Harapan saya, kalau kamu dulu bandel dan sekarang jadi hebat, pastikan keluargamu jadi orang hebat. Harapan saya. Jadi jangan kamu hebat untuk diri sendiri. Apapun jabatanmu, apapun usahamu di luar sana yang begitu hebat, kalau keluarga kita berantakan, tidak ada artinya itu. Jadi harus membuat keluarga kita jadi hebat. Itu, ya, itu yang penting harapan saya. Jadi kalau kamu laki-laki, suami menjadi hebat karena ada wanita di situ. Dan suami yang hebat itu yang bisa menjadikan istrinya jadi hebat. Ya. Kalau enggak bisa. Karena 74 hebat, istri saya orang 74 Pak. Orang 74. Nah itu. Dan pesan saya sama yang wanita, tugas pertama wanita cuma satu, menghabiskan suami. What? Apa Pak? Ya. Tugas pertama istri ya kalau suaminya kerja itu menghabiskan duit suami. Kalau istri nggak bisa menghabiskan duit suami, berarti bukan istri yang baik itu. Memang kenapa Pak? Kalau bukan Pak? Apa? Kalau bukan apa? Kalau apa namanya? Kalau nggak dihabisin sama istri gimana? Lah berarti nggak bisa memanajemen keluarga kan gitu. Kalau nggak habis-habis Pak, Apa? habis-habis uang. Loh itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, pastikan suami tidak marah kalau duitnya dihabisin. Saya pengen nanya, ada 74 dulu kita lihat basket kita juara, terus Made dengan bangganya masih pakai pin bahwa dia juara Paskibra sekarang. Mana Made? Oh, tunjukin dong ke teman-teman. Made berdiri deh. Made dulu juara Paskibra. Terus ada katanya juara senam juga ya. Dulu juara senam ya, ada ya. Terus ada juga juara basket, bener? Juara basket gitu. Yang mungkin yang saya tanyakan lagi adalah mungkin apakah momen itu bisa terulang lagi nggak Pak di 74? Saya nggak tahu sih posisi 74 ini sekarang masih sefavorit dulu kah? Seperti kita tuh ngejar, gue pengen masuk 74 nih, gitu loh. Jawabannya kalau dari sisi saya pribadi, karena saya orang IPS, anak sekarang itu kalau masuk kelas, kalau pakai hitungan persen 100%, dia 50% dia masuk di dalam sekolah. 50% lagi dia tidak masuk dalam sekolah. Itu anak sekarang. Jadi artinya untuk fokus hal yang kecil saja dia tidak bisa. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin saya ngajar dan saya periksa. Ini gampangnya begitu ya. Karena saya IPS, karena masih pelajaran pertama saya suruh nulis. Kelas 8 itu kelas 2 SMP. Belum belajar, buku belum dibagikan. Kalau sekarang zaman kamu dulu kan buku dibeli, sekarang tidak beli. Catatan, tuliskan 34 provinsi di Indonesia dengan ibu kotanya. Wah, 34 ya? Nah, sekarang 34 provinsi. Zaman kamu dulu masih 26. 27 Pak. 27 ya, sama Timur-Timur. Ya. Sekarang udah 34. Jadi pertanyaannya jelas dong, 34 provinsi. Tuliskan aja yang kamu tahu, jangan nyontek, jangan lihat temen. Jadi dari awal diajarin belajar jujur.
Apa yang terjadi? Ada sekitar 8 anak yang menuliskan dalam tulisan itu Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur, Singapura ibu kotanya Singapura, Inggris ibu kotanya London. Padahal pertanyaannya 34 provinsi di Indonesia. Kan bukan pertanyaan aneh. Perintahnya kalau kamu taunya 5, tulis 5. Di paraf di bawahnya belajar jujur jangan nyontek. Kalau kamu taunya 1 ya tulis 1. Nah itu anak sekarang, dan itu kalau saya secara pribadi nggak kaget. Bayangkan 34 provinsi Indonesia dia tulis Malaysia, dia tulis Inggris. Saya nggak tahu apakah dia sebel sama saya, nggak suka dengan saya, atau IPS ya nggak tahu juga saya. Tapi artinya prestasi itu bisa dapat kalau memang dia bisa fokus. Apa harapan Pak Baharudin buat alumni, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Harapan saya alumni 74 tetap eksis ya, semua angkatan. Bila perlu kegiatan-kegiatan yang ada di 74 dukunglah kalau bisa didukung ya, baik dari pelatihan maupun dari segi apalah, misalkan dari segi olahraga kalau memang ada mau nyumbang bola silakan, dari kalau ada misalkan alumni sumbang untuk olahraga apa yang maju, kostum misalkan boleh ya, dalam bentuk materi lah bisa didukung kalau memang ada ya. Dan angkatan 74 mudah-mudahan Kasudin Timur 1 juga alumni 74 ya, Pak Hari ya, saya pernah cerita ya. Oke, teman-teman, sebentar saya juga mewakili dari panitia. Sebenarnya apa yang kita lakukan di sini adalah temu kangen dengan guru-guru kami yang ternyata sudah 25 tahun ya. Sudah 25 tahun kita berpisah dan kita bertemu lagi pada saat ini, dan kami sangat senang dengan kehadiran. Terus terang waktu saya bandingin sama reuni yang lain yang kita undang berapa? Ada 17 sampai 20 guru, dan sebagian besar guru-guru ini mau hadir ke tempat ini dan mau meluangkan waktunya, dan kita sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami mengucap syukur kami bisa melihat bapak-bapak, ibu-ibu masih berdiri dengan sangat gagah dan cantik, dan kami bisa melihat, kami bisa bertemu semua di sini. Dan sebenarnya apa yang kami kasih ini nggak ada apa-apanya lah dengan apa yang sudah kami dapatkan dari Bapak Ibu semua. Apa yang sudah kalian tanamkan Bapak Ibu kepada kami, nilai-nilai dan juga pendidikan dan segalanya selama 3 tahun, itu merupakan pembinaan yang sangat berharga buat kami semua Bapak Ibu. Dan kami merasakan, makanya ketika kami ketemu melihat bapak-bapak, ibu-ibu masih berdiri di sini, ada juga yang selalu kami ingat. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Bapak, dan gak ada yang bisa kami balas selain doa dan berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang selalu sehat dan penuh rezeki, penuh berkat dari Yang Maha Kuasa, dan kami terus bisa mungkin dipertemukan di tahun-tahun berikutnya Pak, Bu ya. Dan ini yang bisa kami kasih sedikit banget, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan apa yang ada siapa aja Queen yang kita hadir di sini. Ada Terima kasih Bapak Rajiman, Pak Tobing, Ibu Sipautar. ya. Kemudian ada Pak Parmin, Ibu Yunizar, Pak Sotiman, dan Pak Sotiman udah pulang ya.